kepada Al-Ustadz Hashim Asy'ari. Dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dala ala al khair. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di siang hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan rutinitas kita, istiqomah kita, yakni membacakan kitab-kitab salafun salih. Dan alhamdulillah sekarang kita akan membacakan An-Nasaihud Diniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan dengan pembacaan kita ini kita dibenarkan hati kita. Hati kita yang pertama yang sering maksiat akan benar dengan barakahnya kita membaca An-Nasaihud Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qala Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, wasrif inayatika ila amril qalbi wal batin. Hendaknya pandanganmu itu dialihkan, diperhatikan kepada perkara-perkara yang ada di hati kita, yakni amalan-amalan batin. Faqad qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada penampilanmu dan kepada amalan-amalanmu. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan kepada niat-niat kalian semuanya. Fahaqqiq qaulaka bil amalika. Maka buktikan perkataanmu dengan perbuatanmu. Perkataanmu itu akan benar jikalau perbuatanmu benar. Begitu juga wa amaluka biniyatika wa ikhlasika. Dan amalanmu itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau amalanmu itu dibarengi dengan niat yang ikhlas. Wa niyatuka wa ikhlasuka, dan niat dan ikhlasmu itu membutuhkan bitasfiyati damirika wa islahi qalbika, membutuhkan hati yang bersih, dan kita mujahadah untuk selalu membersihkan hati kita. Fa innal qalba, sesungguhnya hati itu huwal aslu wa alaihil madar. Sesungguhnya hati itu semua pergerakan zahir kita akan terutama memancar daripada hati kita. Kita mau sholat, kalau hati kita tidak mau, zahir kita tidak akan berangkat kepada yang namanya sholat. Begitu semuanya. Yang namanya pekerjaan zahir itu asalnya daripada pekerjaan batin, yaitu hati-hati kita. Wa fil hadis, dan di dalam hadis yang lain, ala inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad kita semua itu ada segumpal daging. Idza salahat, jikalau daging itu benar, salaha sairul jasad, maka semuanya akan benar. Wa idza fasadat, jikalau hati itu atau gumpalan daging itu rusak atau tidak baik, fasada sairul jasad, maka semuanya anggota badannya tidak baik. Ala wahyal qalbu, apa daging itu? Yaitu hati-hati kita. Fawajabal ihtimamu bihi, kata Habib Abdullah Haddad, maka kita wajib untuk memerhatikan yang namanya hati ini. Wasarrif al-inaya ila islahihi wa taqwimihi, dan hendaknya kita selalu meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa membersihkan hati-hati kita, dan supaya kita istiqomah di dalam melakukan hal-hal yang mendapatkan kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'ni al-qalbu sari'ut taklid. Kenapa kok hati itu dinamakan qalbu? Dikarenakan hati ini cepatnya bolak-balik. At-taklid yakni bolak-balik. Pertama sering istiqomah, sekarang sudah tidak. Pertama ahli ta'ah, sekarang sudah ahli maksiyah. Nah, ini namanya qalbu. Sering bolak-baliknya hati.
kathirul ittirab hatta qala alaihi salatu wassalam innahu asra'a taqalluban minal qidir idza istajma'at ghilyanuha. Hati itu lebih cepat bolak-baliknya daripada kita kalau masak air itu ada air yang mendidih, itu lebih cepat daripada hati kita. Wa kana alaihi salatu wassalam katsiran ma yad'u ya mughallibal qulub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang dipastikan terbebas daripada dosa-dosa masih meminta mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sering mengucapkan ya mughallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabit qalbi ala dinik, maka tetapkanlah hatiku ini di dalam agamamu. Wa yaqul innal qulub baina usbu'ain, sesungguhnya hati manusia ini ada di antara dua jemarinya Allah Subhanahu wa taala, min asabi'ir rahman, daripada jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Insya'a aqamaha wa insya'a azaghaha. Jikalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, maka kita akan selalu istiqomah di dalam mengerjakan amal kebaikan. Akan tapi jikalau Allah berkehendak, kita akan dicabut iman kita. Na'udzubillahi min dzalik. Wa kana alaihi salatu wassalam idza halafa wajtahada fil yamin yaqulu la wa mughallibal qulub. Wa qala ta'ala hakiyan an Ibrahim khalilihi alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratnya, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yunfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan susahkan kami kelak di akhirat, di mana di hari itu tidak akan bermanfaat harta daripada manusia, yang di mana di hari itu tidak akan ada manfaatnya anak keturunan kecuali hatinya orang-orang yang selamat. Fahris kulal hirs, maka jagalah kita, senantiasa kita menjaga hati, ala anta'tiya rabbika bil qalbi salim minasyirki wan nifaq, kita dijauhkan dari syirik dan nifak, wal bid'ah wa munkaratil akhlak, juga bid'ah dan kemungkaran-kemungkaran akhlak seperti kibir, sombong, waria, pengen dipuji, wal hasad, wal ghis lil muslimin wa asbahu dzalik, wasta'in billah, dan kita dianjurkan untuk meminta pertolongan kepada Allah, wasbir, dan sabarlah, wajtahid wasyammir, dan berusahalah untuk selalu menghilangkan penyakit-penyakit hati, wa qala kasiran rabbana, dan berkatalah sering banyak meminta doa kepada Allah, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Fa bidzalika wasallallahu rasikhin fil ilmi min ibadihil mu'minin. Nah, di sini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menerangkan kepada kita, sesungguhnya amalan-amalan zahir kita itu semuanya berasal dari hati. Kita senang sama orang itu asalnya dari hati. Kita mau sholat kecuali hati kita terlebih dahulu mau untuk sholat. Hingganya banyak di antara kita hati-hati yang mungkin sudah terlanjur dosa, yang sudah mungkin terlanjur kotor. Mata kita bisa melihat, kuping kita bisa mendengar, akan tetapi hati tidak tergerak. Makanya kita sering tidak melakukan kebaikan. Tatkala seorang muadzin mengumandangkan azan, kita mendengarkannya, akan tetapi hati ini tidak tergerak. Itu yang dinamakan hati yang keras. Jikalau hati keras itu, maka susah daripada mengobatinya. Hingganya Al-Habib Abdurrahman As-Sigaf mengatakan, kami ini bingung melihat orang kalau sakit langsung konsultasi sama dokter, akan tapi tatkala orang itu sakit hatinya, tidak pernah membuka yang namanya Al-Quran, tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Alhamdulillah, barusan kita membacakan Ratibul Haddad, membacakan Maulidun Nabi Muhammad SAW, membacakan kitab As-Salafun As-Salih. Mudah-mudahan dengan ini semuanya kita dibersihkan hati kita, dilepaskan dari kibir, dari sombong, daripada riya, daripada hasud, dan semuanya. Dan hati kalau sudah keras itu obatnya hanya satu saja, yakni bermujahadah, berusaha untuk menghilangkannya dengan dibarengi membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma makna zikir? Apa itu wirid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wirid hanyalah perantara kita untuk menyebutkan asma Allah, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
orang itu kalau sudah cinta kepada sesuatu, yang disebutkan hanyalah dia aja. Di samping kanan kita yang cinta kepada orang yang tidak layak dicintai, yang disebutkan orang-orang itu saja. Lagi ngapain dia? Sekarang sudah makan apa belum? Yang dipikirkan hanya orang itu saja. Dan begitu juga tatkala kita sudah cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW, maka hati ini senantiasa nyambung kepada Allah dan Rasulullah SAW. Hingganya Al-Imam Al-Haddad berkata, kamu ini kalau membaca wirid jangan tergantung satu wirid saja. Mengenal Ratibul Haddad cukup sama Ratibul Haddad, jangan, akan tapi pindah ke wirid yang lainnya. Hingganya kalau kamu pindah dari wirid ke satu ke wirid yang lain, engkau akan terbebas daripada penyakit kaslan, yakni malas, kemudian sifat jenuh, kemudian dan sifat bosan. Kalau orang itu baca wirid Ratibul Haddad terus, maka lama kelamaan akan bosan. Akan tapi kata Imamul Haddad sendiri, pengarang Ratibul Haddad ini, pindah-pindahlah daripada wirid yang lain ke wirid yang lain. Sesungguhnya fadilah-fadilah daripada wirid sangat banyak, yang mungkin di wirid itu ada fadilah ini, di wirid yang lain tidak ada. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk pindah-pindah. Dikatakan oleh Ibnu Athaillah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kejenuhan atau kebosanan kepada hati seseorang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan amalan-amalan ibadah yang sangat banyak. Tidak sholat aja, akan tapi di situ ada puasa, ada amalan zakat, ada amalan zakat, ada amalan haji kepada Allah Subhanahu wa taala ke Baitullah. Dan ini semuanya Allah menciptakan dibarengi dengan sifat jenuh atau bosan. Oleh karenanya biar kita tidak bosan, pindah kepada wirid-wirid yang lain. Kita diajarkan di pondok kita, kalau ba'da maghrib kita baca Ratibul Haddad. Ba'da salatus subuh, setelah salat subuh kita membacakan Wirdul Latif sama Hizbun Nawawi. Begitu juga tatkala kita habis salat tahajud, kita membacakan Ratibul Attas. Dan banyak lagi daripada faedah-faedah kita membaca wirid. Dikatakan jangan sampai kita tergantung sama satu wirid, meskipun satu wirid itu paling afdolnya wirid. Hingganya kalau kita membaca Ratibul Haddad, fadilahnya banyak. Di antaranya mesti husnul khatimah. Di antaranya lagi diperbanyak keturunannya. Di antaranya lagi rizkinya akan digampangkan. Dan itu semuanya ada di Ratibul Haddad. Begitu juga ada di Ratibul Attas. Yang pengen terhindar daripada syaitan, yang pengen terhindar daripada gangguan-gangguan manusia, bacalah Ratibul Attas. Banyak lagi daripada fadilah-fadilah wirid. Hingganya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang memalingkan zikir kepadaku, tidak mau zikir kepadaku, maka kehidupannya akan susah. Makanya kita kalau lihat, kita sering maksiat, kita sering mukhalafah daripada Allah Subhanahu wa taala, sering melakukan maksiat-maksiat sehingga hati kita ini merasakan kesusahan. Mungkin rezekinya kita hari ini tidak seperti biasanya. Maka jangan salahkan kalau kita ini sering lupa daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Qas bin Hajjaj ini seorang ulama wali Allah yang mempunyai keistimewaan bisa melihat qarinnya sendiri, yakni pendampingnya sendiri. Jadi setiap manusia itu mempunyai pendamping, yaitu siapa? Qarin, setannya sendiri. Dikatakan, wahai Rasulullah, engkau punya setan? Kata Rasulullah, iya aku juga punya setan, akan tapi setanku ini sudah aslam. Dikatakan oleh ulama, aslam diartikan sudah selamat, aku selamat dari setan itu. Dan ada yang mengatakan setannya Rasulullah SAW sudah masuk Islam dengan barakahnya Rasulullah SAW. Dan Qas bin Hajjaj ini mempunyai keistimewaan bisa melihat qarinnya sendiri, sehingga Qas bin Hajjaj ini mengatakan, wahai setan, wahai pendampingku, engkau ini pertama kali menggangguku, aku lihat badanmu ini besar kayak onta, jazur, onta betina yang sangat besar. Akan tapi sekarang kok kayak burung emprit, kok kecil banget. Lalu dikatakan oleh setan,
Iya, wahai Qas bin Hajjaj, dulu aku tatkala menggodamu, engkau tidak punya amalan apa-apa. Engkau banyak sholat, aku tetap berani masuk kepadamu. Engkau banyak puasa, aku tetap berani masuk kepadamu. Tapi sekarang engkau istiqomah membaca wirid-wirid, sehingga aku punya badan ini meleleh dikarenakan wirid-wiridmu itu. Dan lagi banyak fadilah-fadilah daripada membaca wirid-wirid. Hingganya daripada wirid-wirid yang lain, Ibnu Hajar Al-Haytami Sumal Maki, tatkala beliau ada di kota Mekah, beliau ini lagi kebingungan sudah masuk subuh atau enggak. Dan juga penduduk-penduduk Mekah juga bingung, ini sudah masuk subuh atau bukan. Selang beberapa menit, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini mengatakan, wahai penduduk, azanlah sekarang. Wah, ini penduduk bingung, sekarang kok nyuruh adzan, tadi kebingungan, dari mana engkau tahu? Dan dulu tidak ada yang namanya jam atau yang lainnya, alat-alat elektronik. Akhirnya Ibnu Hajar Al-Haytami ini menyuruh, suruh adzan. Lalu dikatakan, sesungguhnya aku ini mempunyai amalan, yaitu membaca wirid dari pagi sampai malam, yang dimana fadilah daripada wiridku ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada semua masalah-masalah, daripada semua gangguan-gangguan, meskipun daripada sengatan kalajengking. Dan kali ini, waktu ini aku sekarang lagi disengat kalajengking, dan ini membuktikan sekarang sudah tidak malam lagi, akan tetapi sudah masuk waktu di pagi hari. Dan ini semuanya daripada fadilah-fadilah membaca wirid, dari fadilah-fadilah membaca Ratibul Addad, Ratibul Attas. Ini semuanya bikin hati kita tentram, bikin hati kita tenang. Oleh karenanya, kalau sudah hati kita tenang itu, semua amalan kita akan baik. Oleh karenanya dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi, hati itu kalau sudah benar, sairul jasadnya akan benar semuanya. Sebaliknya, jikalau hati kita kotor, maka sairul jasad atau semua amalan-amalan zahir kita akan melakukan maksiat dengan begitu gampang. Oleh karenanya, Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau ini seorang wali Allah. Kenapa kok dinamakan Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim? Dengan adanya sudah menjadikan kebanggaan daripada kota Tarim, kota Inat. Beliau ini daripada karamahnya, beliau pernah mengatakan, aku ini kalau nggak malu sama Rasulullah, api neraka akan aku padamkan. Wah, ini magom yang sangat besar sekali. Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, aku ini dikasih dua pilihan untuk anak-anakku sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bisalamati sudur, biar hati-hati mereka selamat. Yang kedua, aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mempunyai ilmu untuk anak-anakku. Akan tetapi aku memilih yang pertama, bisalamatis sudur, hatinya selamat daripada penyakit-penyakit hati. Oleh karenanya, orang itu kalau sudah hatinya sakit akan jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan di Safatu Zubat, fa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Sesungguhnya hati-hati manusia yang jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikarenakan hatinya keras atau tidak mau dibenarkan. Dan ketahuilah, sesungguhnya amalan-amalan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dilihat daripada banyak sholatnya, juga tidak dilihat daripada banyak ngaji Al-Qur'annya, juga tidak dilihat daripada banyak hajinya atau puasanya dan amalan-amalan yang lain. Akan tetapi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan diangkat derajatnya, dijadikan kekasihnya Allah kalau hatinya itu sudah selamat atau sudah bersih hatinya. Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna abdala ummati la yadkhulunal jannah bikathiri salatihim wa siyamihim bal bisalamatis sudur wa sakhawatin nufus wa rahma alal muslim. Sesungguhnya orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada umat-umatku ini bukan banyak puasanya, juga bukan dengan banyak sholatnya, akan tetapi dengan salamatis sudur, hatinya selamat. Dan yang kedua, sakhawatin nufus, orangnya dermawan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah rahmah alal muslim, selalu kasih
sayang sesama orang muslim. Hati selamat daripada penyakit-penyakit hati. Orang itu kalau sudah selamat hatinya tidak pernah mengganggu orang lain. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-muslim man salimal muslimuna biyadihi wa lisanihi. Seseorang muslim itu, muslim yang sejati adalah orang-orang lain itu selamat daripada lidah dan tangannya. Kalau orang sudah yang dipikirkan itu Rasul dan Allahnya saja, maka tidak ada waktu untuk mengganggu orang lain. Tidak akan pernah ada waktu untuk menyebutkan nama orang lain. Kalau dia sudah tawadhu, nah ini tawadhu ini sumbernya dari hati, tidak mungkin tampak di zahirnya kita. Kalau hati itu sudah tawadhu, berakhlak sama orang tua, meskipun amalannya dia jelek, amalannya dia pas-pasan, sholat ya 5 waktu tapi tidak mengerjakan sunnah, itu lebih afdol daripada orang itu ahli ibadah tapi mengganggu orang lain. Hingganya kita ini mempunyai akidah yang sangat benar, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Yang kita pegang Rasulullah, yang kita pegang adalah ahlu baitillah, keluarganya Rasulullah, dan juga kita tidak menyimpang daripada thariqahnya para sahabatnya Rasulullah SAW. Karena kalau kita cinta kepada seseorang itu, orang yang di samping-sampingnya juga akan kena. Kita cinta kepada guru kita, dan kita juga diwajibkan akan cinta kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya juga, kepada teman-temannya guru kita. Wah, ini Rasulullah SAW, kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka kita harus cinta kepada keluarganya, cinta kepada ahlu baitinya, cinta kepada para sahabatnya. Hingganya kita melihat orang-orang yang anti daripada itu semuanya, kita bingung. Melakukan pengen dicintai oleh Rasulullah tapi tidak mencintai istri-istrinya Rasulullah, mencintai Rasulullah tapi melaknat daripada sahabat yang paling afdol, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ini aneh. Hingganya Imam Ali Al-Habsyi mengatakan, hayyar bi'aqli, kami ini bingung melihat orang-orang mengaku cinta kepada Rasulullah. Wa mithli tahirul uqul mailil furu'iz zakiyah an tariqil usul. Bingung kami melihatnya, bingung kenapa kok melakukan itu semuanya, mencaci maki para sahabat, mencaci maki istri-istrinya Rasulullah SAW. Itu semuanya dikarenakan tidak mempunyai salamati sudur, hatinya sudah tertutup. Dikatakan oleh sebagian ulama, fasabbihim yal insan, mencaci mereka wahai manusia-manusia, tunziul iman, akan mencabut iman mereka sendiri. Wa in kana minal mu'minin, meskipun orang itu mukmin, ta'ilillah, bukan sekedar orang mukmin saja, itu orang yang taat kepada Allah, akan tetapi mencaci para sahabat, mencaci para ahlu baiti Rasulillah, maka tidak akan lama imannya mereka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, hati kita dijaga dengan membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan tergantung sama satu zikir saja, meskipun zikir itu yang paling afdol. Apa paling afdolnya zikir? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paling afdolnya zikir adalah la ilaha illallah. Banyak riwayat tentang menceritakan la ilaha illallah. Dikatakan barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ikhlas adalah dia tidak akan menyimpang daripada yang akan ditujunya, tidak akan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mengatakan la ilaha illallah, memahami artinya tiada Tuhan selain Allah, maka dijamin orang itu akan masuk surga. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala mempunyai tiang-tiang yang sangat tinggi. Atasnya saja nempel sama arsy-Nya Allah, dan ujung bawahnya nempel sama 7 bumi yang ada di bawah ini. Yang dikatakan oleh ulama, arsy-Nya Allah ini tiangnya nempel sama hewan-hewan yang buas, ikan-ikan hiu. Sehingga kalau orang itu, ada seorang umatnya Nabi Muhammad SAW mengatakan la ilaha illallah, ikan hiu itu akan bergoyang, dikarenakan saking dahsyatnya bacaan la ilaha illallah. Kalau ikan hiu ini goyang, niscaya tiang ini akan goyang juga. Kalau goyang tiang ini, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala akan goyang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, diamlah engkau wahai arsy. Kata arsy, ya Allah, demi zatmu yang mulia,
Aku tidak akan diam kecuali orang yang mengatakan la ilaha illallah sudah diampuni dosanya. Dan begitu juga banyak daripada orang-orang yang membaca la ilaha illallah diselamatkan daripada fitnah dunia dan fitnah akhirah. Dan begitu juga sakhawatin nufus. Orang itu kalau pengen hatinya selamat, sakhawah, dermawan orang itu, pengen diangkat menjadi kekasihnya Allah, berbuatlah dermawan kepada orang lain. Ambil cerita contoh Al-Imam Hasan dan adiknya Al-Imam Husain bersama Abu Ja'far. Tatkala beliau pergi ke kota Mekah untuk melakukan haji, di pertengahan jalan beliau kehabisan bekal. Beliau melihat ada penduduk di situ, ada rumah. Hingganya beliau sudah terpaksa untuk singgah ke rumah itu untuk meminta makanan. Dikatakan oleh orang tiga itu, "Wahai ibu, engkau sudah punya makanan apa enggak? Engkau punya minuman apa enggak? Sesungguhnya kami ini belum nyampe ke Mekah, bekal kami sudah habis dan kami butuh kepada minuman dan makanan." Kata orang itu, "Ya Imam Hasan, ya Imam Husain, aku ini tidak punya makanan apa-apa, aku tidak punya minuman apa-apa, yang aku punya itu kambing itu. Kalau engkau mau aku perahkan susunya." Kata Imam Hasan dan Imam Husain, "Ya sudah, silahkan." Akhirnya diperah oleh orang itu, dikasih, akhirnya diminum. "Aku masih lapar," kata Imam Hasan dan Imam Husain. "Wahai Imam, aku tidak punya apa-apa, yang aku punya itu aja makanan. Di rumahku sudah kosong, tidak ada lauk pauk. Yang aku punya hanya satu kambing, hanya itu saja." "Ya sudah, sembelih buat aku," kata Imam Hasan dan Imam Husain. Diuji orang ini, dia karim, dia dermawan atau enggak. Akhirnya terbukti orang itu menyembelihnya dan dikasih. Suaminya datang dalam keadaan lapar. "Wahai istriku, aku sekarang lapar, aku pengen minum susu kambing." Kata istrinya, "Wahai suamiku, sesungguhnya tadi ada orang dari Quraisy, dari kota Arab, datang ke sini untuk meminta kepadaku dan aku kasih semuanya. Sekarang kita tidak punya apa-apa." Akhirnya selang beberapa tahun, orang yang keluarga ini dalam keadaan miskin, hingganya mencari ke kota-kota, turun ke kota Madinah untuk meminta-minta, ke rumah satu, ke rumah yang lain, minta-minta. Akhirnya pas ke rumahnya Sayyidina Hasan, beliau meminta-minta, "Aku minta uang, aku minta makanan." Orang ini sudah terlanjur usia, sudah tidak ingat lagi bahwasanya itu Imam Hasan. Akhirnya kata Imam Hasan, "Wahai orang yang minta-minta, tahukah engkau aku ini?" "Demi Allah, aku tidak tahu." "Kalau engkau tidak tahu, aku tahu. Engkau ini yang membantu aku tatkala aku pergi haji. Maka ambillah ini 1000 dinar dan 1000 kambing dan aku kasih engkau kendaraan. Akhirnya pergilah engkau ke adikku Sayyidina Husain." Pergilah orang dua ini ke rumahnya Sayyidina Husain. Begitu juga Sayyidina Husain mengasih 1000 dinar dan begitu juga 1000 kambing. Dibalikkan lagi ke Imam Ja'far, Abu Ja'far. Begitu juga Imam Abu Ja'far mengatakan, kalau memang Al-Imam Hasan dan Al-Imam Husain mengasih 1000 kambing dan 1000 dinar, aku kasih juga engkau 1000 kambing dan juga 1000 dinar. Maka orang itu menjadi orang yang paling kaya di waktu itu, dikarenakan dia dermawan kepada orang, kepada yang lain. Kalau dia bakhil kepada orang yang lain, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, "As-sakhiyu qaribun minallah." Seorang yang dermawan itu akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaribun minan nas, akan dekat kepada manusia. Wa qaribun minal jannah, akan dekat kepada surga. Wa ba'idun minan nar, akan jauh daripada neraka. Dan sebaliknya, wal bakhilu ba'idun minallah, akan jauh kepada Allah. Wa ba'idun minan nas, akan jauh daripada manusia. Wa ba'idun minal jannah, dan jauh daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qaribun minan nar, dan dekat kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, sebagai penutup, biar kita semangat untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada suatu keluarga lagi makan. Ini bandingan orang dermawan sama bandingan orang yang bakhil, kikir, tidak mau ngasih kepada sesama. Tatkala Al-Imam Ali karramallahu wajhah bersama anaknya Al-Imam Hasan dan Al-Imam Husain bersama ibunya Sayyidatuna Fatimah Zahra, beliau lagi puasa. Tatkala menjelang maghrib, beliau masak.
masak makanan di situ, masak kuah, masak nasi. Nggak taunya di depan pintu beliau ada yang mengetok. Orang-orang minta makanan. Siapa di luar? Aku sudah tidak makan 3 hari, kata orang yang di luar. Sekarang aku sudah berhak untuk meminta-minta. Maka kata Imam Ali, wahai anakku Hasan dan Husain, wahai istriku Fatimah Zahra, kita sekarang sabar. Kita tidak usah makan, kita cukup minum 1 gelas air saja. Biarkanlah masakan kita ini dikasih ke orang itu. Oh, ini dalam keadaan puasa masih bisa memberikan kepada orang lain. Dan di rumah beliau sudah tidak ada apa-apa kecuali segelas air saja. Dan itu beliau meminum digilir, dimulai dari ayahnya, ibunya, dan Imam Hasan dan Imam Husain. Begitu mulia mendidik anak sebagai itu. Sebaliknya, ada sebuah cerita di suatu keluarga, istri dan suami lagi makan. Di depannya ada ayam, ada nasi, ada yang mengetok di pintunya, minta-minta, aku minta makan, aku minta minum. Kata suaminya, lihat siapa itu? Dikatakan sama istrinya, oh itu ada pengemis lagi minta-minta kepada kita. Kata suaminya, hulu, suruh dia pulang, jangan kasih makanan. Akhirnya beberapa tahun kemudian keluarga ini mendapatkan bala daripada Allah Subhanahu wa taala, rizkinya mampet. Akhirnya tidak harmonis lagi sama istrinya, ditolak istri itu. Akhirnya istri ini setelah talak sama suami yang pertama, pergi untuk mencari suami yang lain. Akhirnya menikah lagi, nggak apa-apa di dalam hukum Islam, menikah lagi. Akhirnya tatkala sama suami yang kedua ini lagi makan, ada yang mengetok lagi. Kata suami yang kedua, lihatlah siapa itu? Itu pengemis. Ya sudah, kasih makanan kita, biar kita tidak makan hari ini. Orang lain lebih berhak daripada kita. Akhirnya tatkala istri ini keluar daripada pintunya, balik lagi ke suaminya dalam keadaan menangis. Wahai istriku, engkau tidak mau kita mengasih hadiah ini kepada orang itu? Apakah engkau nyesal ayam kita atau makanan kita ini dikasih ke orang miskin itu? La, demi Allah aku tidak nyesal, akan tapi ketahuilah orang yang meminta-minta tadi itu adalah suamiku yang pertama. Lalu suami yang kedua ini tersenyum, dan ketahuilah aku suami yang dulu meminta-minta yang engkau usir daripada rumahmu. Dan inilah daripada banyak daripada kisah-kisah orang yang selamat hatinya daripada itu semuanya. Oleh karenanya dihimbau dari itu semuanya, kita ini perlu mujahadah. Coba dalam seminggu ini tidak usah marah, diperbaiki lagi hati kita, niat kita, mujahadah kita. Yang pertama sering riya, dibereskan hatinya. Tidak usah marah, tidak usah lihat tentang kesalahan orang lain. Kita ini dianjurkan untuk melihat kesalahan kita. Hingganya ada orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimasuk surga sebelum dia meninggal dikarenakan dia sering mengoreksi dia punya hati. Wallahu a'lam bishawab.